Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan channel Win Garden. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang tanaman hias Philodendron Burlemark variegata. Di sini saya akan memberikan informasi beserta tips bagaimana cara merawat Philodendron Burlemark variegata agar tumbuh subur, cantik, dan bagaimana mempertahankan daun variegatanya. Tentunya sayang untuk dilewati teman-teman, tonton sampai habis ya. Philodendron adalah salah satu jenis tanaman hias yang paling disukai oleh para pecinta tanaman hias. Philodendron berasal dari Amerika Latin dan termasuk ke dalam famili Araceae. Philodendron Burlemark ini memiliki sifat tumbuh merambat dan memiliki batang sekulen yang ukurannya kecil-kecil bila dibandingkan dengan philodendron yang lainnya. Biasanya tanaman ini digunakan sebagai salah satu tanaman vertical garden karena sifatnya yang merambat tersebut, dan juga banyak dipilih sebagai tanaman indoor. Philodendron Burlemark variegata memiliki corak warna khas putih atau kuning. Pertumbuhan baru dimulai dengan warna kuning terang, transisi menjadi warna tembaga, dan akhirnya warna hijau gelap. Ciri-ciri daunnya berbentuk jantung, memanjang, dan mengkilap. Kemudian ada lekukan di bagian pangkal daun. Nah, berikut ini ada 7 tips atau langkah-langkah yang harus kalian lakukan agar tanaman Burlemark variegata tumbuh subur dan indah. Yang pertama, budidaya dan perbanyakan Philodendron Burlemark variegata. Tanaman hias daun ini memiliki batang beruas dengan akar angin. Untuk memperbanyak tanaman ini cukup mudah. Pilih batang yang diperkirakan sudah cukup tua, lalu potong cabang dengan menggunakan gunting atau pisau yang tajam. Masukkan batang yang sudah dipotong ke dalam air dan biarkan beberapa hari sampai akarnya tumbuh. Atau jika tidak, kita bisa menanam stek langsung di tanah yang lembab atau dengan membuat sistem drainase dari bawah tanpa menyiram dengan menggunakan botol minuman bekas dengan media kokopit. Tips yang kedua, kebutuhan terhadap sinar matahari. Tanaman hias ini membutuhkan sinar matahari, tetapi bukan sinar matahari secara langsung. Tempatkan Burlemark variegata ini pada lokasi yang tidak terpapar sinar matahari langsung, misalnya di teras rumah, di dalam rumah, yang penting pada lokasi yang cukup terang. Tips yang ketiga, kebutuhan terhadap air. Untuk penyiraman, Philodendron Burlemark variegata membutuhkan air dengan kadar normal. Tanaman ini membutuhkan penyiraman secara teratur sebagai bagian dari perawatannya. Pastikan bahwa media tanam tidak kering. Cara yang paling mudah adalah memeriksa apakah tanah masih lembab atau tidak. Jangan menyirami kembali kecuali beberapa sentimeter bagian atas tanah mulai mengering. Tips yang keempat, pemupukan. Pupuk yang direkomendasikan untuk tanaman ini adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan. Bahan tersebut bisa dicampur saat menyiapkan media tanam, atau bisa juga dengan menggunakan pupuk NPK yang telah dilarutkan dengan air, lalu disiram ke media tanam.
Tips yang kelima, repotting. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam perawatan tanaman hias adalah repotting. Jika Burle-Marx variegata sudah membesar, sebaiknya kita mengganti potnya dengan pot yang lebih besar. Tujuannya agar pertumbuhan tanaman hias tersebut bisa lebih maksimal. Lalu kapankah waktu yang tepat untuk merepotting tanaman hias Philodendron Burle-Marx variegata? Salah satu indikator yang paling jelas bahwa tanaman perlu segera direpotting yaitu jika akar sudah terlihat keluar dari pot. Artinya tanaman butuh ruang tumbuh yang lebih luas dengan repotting ke pot yang lebih besar. Di sini saya ada 3 pot Burle-Marx variegata yang akarnya sudah keluar dari potnya. Artinya tanaman ini sudah harus segera dipindahkan ke pot yang lebih besar. Cara memindahkannya, pastikan pot yang baru telah dilobangi bagian bawahnya dengan lubang yang agak banyak, agar dapat mengalirkan air yang disiramkan ke tanaman agar tanahnya tidak terlalu basah. Pertama, kita potong akar-akar yang telah keluar dari lubang-lubang drainase, kemudian keluarkan tanaman beserta media dari pot. Lalu pindahkan ke pot yang ukurannya lebih besar dan tambahkan media tanam. Tips yang keenam, media tanam. Burle-Marx variegata sangat menyukai media tanam yang kaya akan kandungan organik. Jadi usahakan untuk mencukupinya dengan baik. Kalian bisa membuat media tanam dari campuran tanah atau kokopit, pupuk kandang, dan sekam bakar. Saya di sini menggunakan kokopit dan sekam fermentasi. Jangan lupa beri turus ya, supaya tanaman tetap bisa tegak. Tips yang ketujuh, bersihkan daun dari debu-debu yang menempel. Salah satu rutinitas wajib yang perlu dilakukan oleh semua penghobi tanaman hias, terutama tumbuh-tumbuhan yang mempunyai daun yang indah, adalah mengelap permukaan daun tanaman. Jika kalian ingin daun tanaman terlihat lebih bersih dan mengkilap, tentunya kita harus mengelapnya satu persatu. Pakailah kain lap yang bersih atau tisu saat membersihkan daun tanaman ini. Tips yang kedelapan, cara mempertahankan corak variegata. Kadang-kadang kita menemukan lama-kelamaan daun akan menjadi dominan hijau. Nah, langkah yang paling mudah untuk mempertahankan corak variegata adalah dengan memangkas daun yang berwarna hijau. Ini salah satu koleksi Burle-Marx variegata saya yang daun hijaunya itu banyak sekali. Maksudnya biar rimbun ya teman-teman, jadi daun hijaunya itu nggak pernah saya potong. Nah, sekarang saya akan mencoba mencontohkan bagaimana cara memotong daun Burle-Marx variegata yang hijau. Kita akan memotong di bagian batang yang berwarna hijau. Yang saya pegang ini adalah batang yang akan kita potong. Biasanya pertumbuhan daun yang berwarna hijau pada jenis variegata diikuti dengan warna batang yang juga hijau. Bisa kalian lihat di sini, dari batang sampai daunnya itu berwarna hijau semua. Nah, ini sudah saya potong ya. Kemudian potongan ini jangan dibuang ya teman-teman. Ini bisa kita tanam lagi di media air. Dengan pemotongan daun yang berwarna hijau, maka corak variegatanya tetap bisa dipertahankan.
Bekas potongan tadi kita oleskan betadin supaya tidak berjamur atau infeksi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.